Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman sekalian yang menonton konten saya pada malam hari ini. Kita akan membahas ya atau sharing-sharing mengenal ya jenis fungsi pada plastik ya yang selama ini kita konsumsi ya. Tapi ternyata ada sebuah tulisan atau simbol yang ada di bawah plastik ataupun ditutup botol. Nah, dalam hal ini ya kita akan mengenal ya jenis-jenis plastik tersebut, manfaatnya apa, apakah ada bahaya yang mengintai ya yang menjadikan kita tidak tahu, sehingga ya pada malam hari ini kita akan membahas simbol-simbol dari eh, plastik ya ataupun botol minuman yang biasa kita buat untuk sehari-hari. Seperti itu ya. Langsung masuk saja. Jadi pendahuluan dulu ya. Plastik adalah salah satu bahan yang paling sering digunakan ya, karena kita tidak bisa hidup tanpa plastik ya, karena banyak manfaatnya dan banyak juga bahaya ataupun sisi negatif pada plastik ya. Dalam kehidupan sehari-hari termasuk sebagai wadah untuk minuman. Namun tidak semua botol plastik itu aman digunakan, terutama jika digunakan berulang kali atau terpapar suhu yang sangat ekstrim. Artikel ini juga akan membahas ya, ataupun channel ini akan membahas tentang jenis-jenis botol plastik yang aman digunakan ya, terutama buat kalian ya, yang menyimpan minuman ataupun makanan ya. Sehingga kita tahu ya dari sini ya, informasi mengenai botol plastik yang aman ya. Simak ya penjelasan dari konten kita pada malam hari ini ya. Untuk ketahui ya bahwa ada beberapa alasan mengapa penting untuk memilih ya botol plastik yang aman ya. Di konten ini kita akan membahas ya simbol-simbol apa saja yang baik untuk kesehatan ya, untuk kita konsumsi ya plastik itu ya, wadahnya ya, tempatnya. Yang pertama kita harus akan menghindari kontaminasi kimia berbahaya ya. Beberapa jenis plastik itu perlu kamu ketahui bahwa banyak mengandung zat kimia ya yang dapat larut ke dalam cairan terutama jika terkena panas. Nah, ini apakah cocokkah botol minuman kamu ya? Nanti kita lihat ya. Menjaga kualitas minuman. Botol plastik yang aman tidak hanya penting untuk kesehatan tetapi juga untuk menjaga kualitas minuman yang kamu konsumsi setiap hari. Plastik yang buruk dapat mengubah rasa serta bau atau aroma minumanmu, sehingga mengurangi kualitas produk yang Anda konsumsi. Ini bahaya untuk kesehatan kita. Kemudian yang ketiga adalah ramah lingkungan. Jangan lupa ya, ketika kita sudah konsumsi, apakah itu bisa didaur ulang atau bisa menjadi bahaya untuk kehidupan kita ke depannya. Memilih botol plastik yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang juga membantu mengurangi dampak lingkungan. Maka botol plastik sesekali pakai yang sekali pakai, ada yang bisa beberapa kali. Ini menjadi penyumbang utama sampah plastik di lautan ya, di tempat pembuangan sampah ya. Ini kita ketahui terlebih dahulu ya tentang dari sisi botol plastik. Ini yang pertama. Nah, mungkin kalau kalian pernah lihat ya, ada simbol-simbol yang seperti satu seperti ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya di sini ya. Jadi itu dinamakan polyethylene terephthalate atau sering disebut dengan PET. Nah, ini bisa kalian ada PET 1, PET 2, PET 3 ya. Bisa kalian lihat ya sekarang ya. Biasanya berada di posisi bawah botolnya ya. Nah, ini jenis plastik yang paling sering digunakan untuk botol minuman sekali pakai. Nah, contohnya le mineral, banyak ya minuman-minuman kemasan ya. Digunakan untuk sekali pakai seperti air mineral ya, air kemasan itu ya, minuman ringan ya. Paket ini ya, PET ini dianggap aman untuk penggunaan sekali pakai, namun sebaiknya tidak digunakan berulang kali karena berisiko melepaskan zat kimia berbahaya jika terpapar panas atau terkena sinar ultraviolet dalam waktu yang sangat lama. Jadi saya sarankan ya teman-teman ya untuk apabila menemukan simbol ini ya, untuk kalau bisa sekali pakai saja minumannya, tidak untuk berkali-kali ya. Kelebihannya PET ringan, tahan lama dan mudah didaur ulang.
Kekurangannya tidak aman untuk digunakan berulang kali karena dapat menyerap bau dan rasa serta berpotensi melepaskan zat berbahaya saat terpapar panas matahari. Nah, ini berbahaya ya buat kalian ya. Kemudian juga di sini kalau kalian melihat angka 2 terus di bawahnya ada HDPI ya, itu apa artinya? High density polyethylene ya. Ini ya adalah salah satu plastik yang paling aman untuk digunakan sebagai wadah minum. Nah, botol plastik HDPE ini ya sering digunakan untuk susu, jus, dan air minum galon. HDPE tahan terhadap suhu panas dan tidak mudah bereaksi dengan cairan yang disimpan di dalamnya. HDPE kelebihannya ya tahan lama, kuat, dan aman digunakan berulang kali. Jenis plastik ini juga dapat didaur ulang dengan sangat mudah. Kekurangannya tidak terlalu transparan sehingga konsumen tidak bisa melihat isi botol dengan jelas. Ini ya di bawah-bawahnya ya, mungkin kalian sudah sangat familiar ya dengan contoh-contoh dari high density polyethylene ini ya atau HDPE. Kemudian di sini ada PVC ya. PVC ini lebih ke apa namanya pipa air ya. PVC sering digunakan untuk kemasan makanan dan botol minyak, tetapi tidak dianjurkan untuk wadah minuman. PVC ini mengandung bahan kimia berbahaya yang biasanya larut dalam cairan, terutama jika terpapar panas. Ini membuat tidak aman untuk digunakan sebagai botol minuman. Kelebihannya tentu saja PVC ini kuat dan tahan lama. Kekurangannya tidak aman untuk makanan dan minuman karena berpotensi kontaminasi kimia. Ini jadi lebih ke arah apa ya? Pipa air ya. Jadi tidak baik untuk dibuat konsumsi makanan atau minuman manusia. Kemudian kalau kalian melihat simbol ini ya, ini dimaksud dengan low density polyethylene atau yang disingkat dengan LDPE ya. LDPE itu apa ya? Sering digunakan untuk membuat botol plastik fleksibel seperti botol kecap, botol saus ya. Ini yang bakso tukang-tukang para penjual bakso ya. Plastik ini tidak mudah pecah dan cukup aman digunakan untuk makanan dan minuman, meskipun ya lebih sering digunakan untuk kemasan makanan yang bukan cairan. Kelebihannya tentu saja pada fleksibel, tahan lama, dan aman untuk makanan. Sedangkan kekurangannya ya sangat kurang ideal untuk minuman karena baiknya bahan kental seperti saus, susu ya. Ini ya contoh-contohnya. Yang kelima ada polipropilin ya atau biasa disingkat dengan PP ya. Kalau kalian familiar dengan simbol ini ya, ini artinya sering digunakan untuk botol susu bayi, wadah yogurt, dan tutup botol. PP tahan terhadap panas dan tidak bereaksi dengan cairan di dalamnya, sehingga membuat sangat aman digunakan berulang kali. Tahan panas kelebihannya ya, kuat, aman digunakan untuk makanan dan minuman. Plastik ini juga sering digunakan untuk kemasan microwave safe ya. Terus kekurangannya lebih berat ya dan kurang fleksibel dibandingkan jenis dengan plastik lainnya. Ini contoh-contohnya ya, Tupperware ya, ini yang lebih kuat, bagus ya, tahan lama ya. Jadi kalau kalian sudah tahu dengan simbol ini artinya ini ya, kelebihan dan kekurangannya serta contoh-contohnya. Kemudian yang keenam ada polisterin ya atau disingkat dengan PS ya, dengan simbol ini ya. Sering digunakan untuk wadah makanan sekali pakai seperti gelas, piring plastik ya. Namun plastik ini tidak dianjurkan untuk botol minuman karena bisa melepaskan zat kimia berbahaya jika terpapar panas. Dibandingkan plastik LDPE, plastik PS atau yang biasanya disebut dengan styrofoam ya dapat diklasifikasikan sebagai jenis plastik yang paling berbahaya. Sering digunakan sebagai plastik sekali pakai ya. Plastik PS juga sulit untuk didaur ulang dan berpotensi dalam mengeluarkan zat berbahaya ketika terkena ataupun terpapas panas ya. Kelebihannya murah dan mudah dibentuk, kekurangannya tidak aman untuk makanan dan minuman panas karena potensinya pelepasan zat kimia. Nah, ini jadi lebih berhati-hati ya buat kalian yang beli jajanan makanan ya menggunakan styrofoam ya. Jadi ini tidak baik ya kalian gunakan. Seperti itu ya, karena kalian sudah paham ya tentang keenam ini ya. Jadi untuk terus berhati-hati ya pada saat kalian memilih makanan sebagai wadah untuk konsumsi maupun diminum. Kemudian juga ada polikarbonat atau PC atau other plastik ya.
Simbolnya seperti yang ada di kalian lihat ya. Apa sih plastik polikarbonat ini ya? Jadi biasanya sering digunakan untuk botol air ya yang bisa diisi ulang, tetapi sering mengandung BPA yang berbahaya. Meskipun beberapa versi ya, polikarbonat sudah bebas BPA, penting untuk memeriksa label sebelum membeli. Nah, ini galon. Jadi teman-teman yang biasa isi ulang galon ya, pada dasarnya galon itu diwajibkan ya atau dimaksimalkan 50 kali isi ulang atau biasanya setahun atau 2 tahun ya. Karena kita ini kan tidak tahu ya kalau galon ini umurnya sudah berapa ya, sehingga akan sangat berbahaya bagi kita juga pada saat kita mengkonsumsinya. Ada juga sekarang inovasi ya dari perusahaan-perusahaan minuman air kemasan yang sekali pakai galonnya ya. Nah, karena isu tersebut ya, isu adanya apa namanya? BPA ya yang berbahaya untuk tubuh manusia. Jadi ini adalah salah satu informasi saja ya buat teman-teman ya agar lebih selektif dalam memilih tentang plastik ya baik untuk dikonsumsi makanan maupun minuman. Kategori lainnya ini ya mencakup berbagai jenis plastik yang tidak termasuk dalam 6 kategori sebelumnya. Sehingga seperti polikarbonat ini ya sering digunakan dalam botol bayi dan galon isi ulang. Beberapa plastik dalam kategori ini mengandung BPA yang dapat berisiko bagi kesehatan. Karena beberapa tahun belakangan ini kan ada banyak sekali isu ya tentang kesehatan isi ulang terhadap galon ya. Berapa lama pemakaian atau pakainya galon tersebut ya, berapa isi ulang, berapa umur galon tersebut. Kita juga tidak tahu karena belum sampai, wah ini kita tidak bisa melihat ya edukasinya tentang umur galon ini berapa ya, karena juga berbahaya untuk kita bersama. Jadi dengan adanya materi ini teman-teman mungkin lebih selektif lagi ya tujuannya ya untuk sebagai dasar pengetahuan teman-teman dalam mengenal kategori dari plastik serta fungsi dan artinya. Itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.